Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung nih. Kita ingatkan lagi, hari ini kita membahas tentang tema yang di luar dari biasanya. Temanya adalah gerbang gaib itu ada atau cuma halusinasi sih? Wah, sebelumnya saya mau ngajak dulu jamaah Islam Itu Indah ya yang ada di rumah untuk mendengarkan atau mungkin melihat sebuah video tayangan ya tentang suara drum band saat subuh di Jogja. Wah, ini dia tayangannya nih. Simpel banget videonya ya. Terlalu simpel, pendek durasinya maksudnya. Kita masih pakai denger panjang gitu loh. Tapi ini buat jamaah Islam yang dirahmati Allah nih. Apakah benar dalam sudut pandang Islam jika kita datang ke satu daerah tertentu yang namanya jin ini kan pasti hidupnya lebih lama daripada kita. Betul. Lebih dulu daripada kita. Terus orang-orang masyarakat tuh kasih tahu, "Mas, nanti di situ tuh katanya tuh ada sekelompok jin yang udah lama tinggal tuh ya. Jadi jangan macem-macem. Kalau bisa kata-kata juga dijaga." Nah, itu bagaimana Ustaz Syam tuh? Mohon izin penjelasannya tuh. Klakson dulu gitu ya. Klakson dulu. Silakan Ustaz Syam. Assalamualaikum Mas Selamat Khan, saya Syifa serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Kalau dikatakan jin main drum band, sebenarnya jin itu maju juga dalam teknologi sebenarnya. Kenapa? Karena sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, para bangsa jin ini udah duluan bekerja kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi membangun sesuatu, ya sering viral nih di sosial media, ada kota jin, segala macam. Sebenarnya teknologi jin itu juga termasuk teknologi yang lebih maju. Kenapa? Karena mereka sudah dari sejak zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, itu sudah diajarkan untuk membantu Nabi Sulaiman dalam pembangunannya. Bukankah sampai sekarang tidak akan pernah ada yang melebihi kerajaannya Nabi Sulaiman, kekayaannya? Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam termasuk diantaranya jin membantu untuk arsitekturnya segala macam. Subhanallah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan bangsa jin ini ada di suatu tempat sudah lama diam di sana, betul. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, ketika memasuki suatu tempat, maka jangan pernah untuk lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membuktikan eksistensi daripada jin ini, kita juga diminta untuk fasallimu, untuk memberi salam. Salamnya kepada ruangan kosong yang mungkin kita anggap ada makhluk jin di sana atau makhluk yang lain di sana, maka kita memberi salam, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi setiap masuk ke suatu ruangan yang mungkin atau melewati suatu jalan, melewati terowongan, subhanallah, melewati tempat-tempat yang mungkin sudah ada lama jin di sana, itu maka fasallimu ala anfusakum, engkau memberi salam untuk dirimu sendiri atau memberi salam kepada yang sudah lama yang ada di sana dengan membaca assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan untuk kami, kesejahteraan untuk kami dan untuk seluruh hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh bukan hanya dari jenis manusia, bisa saja ada hamba yang soleh dari jenis jin, hamba yang soleh daripada jenis malaikat. Dan jin ini kan berpindah-pindah lebih cepat daripada manusia. Mereka menawarkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam untuk memindahkan daripada singgasana Ratu Balkis pada saat itu, namun ternyata dikalahkan oleh hamba yang soleh pada saat itu. Maka ternyata kalau mendengar hal-hal seperti ini, kalaupun umurnya jin lebih panjang, tetap mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan hamba Allah yang soleh. Intinya menjadilah hamba Allah yang soleh. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Serem juga ya, makanya ya yang namanya jin ini memang hidup sebelum kita. Jauh. Yang jelas pasti juga ada yang bilang, wah peradabannya pasti lebih canggih gitu dibandingin manusia. Ada yang bilang UFO. Tapi kalau kita kayaknya bilang itu jin sebenarnya gitu ya. Masya Allah, luar biasa nih, banyak banget nih kalau bicara perdebat tentang jin nih. Nah mungkin Ustaz Syifa nih, kalau menurut hadis kan manusia ini kan umurnya kan 63 tahun Ustaz Ahmad kan yang jin. Ya. Hadis itu kan 63 tahun manusia ini hambanya Rasulullah. Nah, apakah ada patokan umur juga nih untuk dari kalangan jin? Kalau misalnya kalangan jin jangan-jangan umurnya berapa tahun gitu? Ada nggak kayak gitu-gitu? Nggak ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis memang baginda Rasul Nabi Muhammad SAW itu pernah mengatakan a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa qalilun jawad jazalika. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang sampai segitu kata Nabi. Tetapi di dalam beberapa riwayat ulama itu menjelaskan bahwasanya ada yang namanya jin dan ada yang namanya syaitan. Adapun jin dan syaitan itu mereka memiliki umur yang rata-rata kebanyakan umur mereka lebih panjang dari umurnya manusia. Akan tetapi berapa batasan umur jin dan syaitan tidak ada yang mengetahui selain Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi dengan yang namanya iblis. Kalau iblis sudah jelas umurnya itu panjang sampai hari kiamat. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Shad ayat 59 kata Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi fanzirni ila yaumi yub'atsun
Kata iblis, ya Allah, tolong tangguhkan umur saya sampai hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan tangguh umurnya iblis sampai hari kiamat. Tapi adapun jin dan setan tidak ada yang mau tahu selain Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Ahmad Khan atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi nih. Jamaah! Kok agak serem lama-lama ya katanya pembahasannya ya. Ini katanya juga nih yang namanya jin ini juga bisa menarik manusia ini untuk masuk ke dunianya. Yang namanya ada gerbang gaib. Dan pertanyaannya bener nggak sih? Ini kan kita pernah nonton tuh kemarin tuh sempat dari berita viral waktu itu di sosial media sampai dibikin film gitu ya. Katanya ada orang yang dibawa ke tempat jin Ustaz Syifa nih. Terus dia itu diajak makan. Ternyata makanannya itu adalah makanan-makanan yang dimakan oleh kaum jin. Jadi pas kira mereka bawa pulang sadar itu ternyata isi ada belatung, ada apa. Ini jin penjelasannya dong, silakan Ustaz Syifa. Ustaz Ahmad Khan, Ustaz Syam dan para guru-guru Islam itu indah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Pertanyaan tadi yang muncul, benar nggak sih ya ada manusia yang bisa masuk ke alam jin atau jin bisa bawa manusia masuk ke alam mereka? Ini banyak film, kisah viral atau mungkin pengalaman dari para pemirsa penonton yang ada di rumah juga begitu ya. Betul. Ini sudah tidak aneh lagi dan tidak tabu lagi di telinga kita, khususnya masyarakat Indonesia yang memang punya banyak kisah mistis ataupun cerita-cerita. Di berbagai daerah itu nama setan itu macam-macam. Betul. Ya, bentuknya macam-macam, namanya macam-macam, kisahnya juga macam-macam. Nah, ini berkaitan dengan kaum jin itu sendiri. Kalau kita lihat bangsa jin itu punya kehidupan yang sama dengan bangsa manusia. Dan mereka juga punya kelebihan dibandingkan manusia itu sendiri. Jadi kalau manusia kita banyak kekurangan yang Allah batasi, beda dengan jin. Jin itu bisa melakukan sesuatu di luar nalar. Sebagaimana makhluk, malaikat dan lain sebagainya. Kalau jin itu bisa terbang, bisa tiba-tiba menghilang, itu bisa. Berbeda dengan manusia. Dan jin itu kelebihannya salah satunya bisa berubah dalam berbagai bentuk. Dia bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai hewan, bisa menyerupai benda-benda mati dan lain sebagainya. Bagaimana jin itu bisa menyerupai manusia? Dulu ada kisah ya, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah itu pernah ngelihat ular di dalam rumahnya. Kemudian beliau memerintahkan kepada orang lain untuk membunuh ular tersebut. Kemudian diinfokan oleh Rasul, ternyata ular itu adalah makhluk yang pernah mendengar wahyu Rasul. Ternyata jin. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha mengutus orang ke Yaman untuk memerdekakan budak gitu ya. Nah, yang dibunuh tadi adalah jin yang menyerupai ular. Atau kisah yang kedua di zaman Nabi Sulaiman, jin ifrit yang bisa memindahkan tadi kerajaan itu ya, kerajaan Ratu Bilqis ke daerah Raja Sulaiman. Dan yang ketiga kisah sahabat Ansor yang pernah ditawan oleh jin. Ini di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ternyata beliau dikasih makan, menjadi tawanan dan lain sebagainya. Inilah yang mendasari pelajaran atau literatur fikih tentang mafkut, suami yang hilang kemudian istri boleh menikah lagi seperti itu. Kalau sudah mencapai 4 bulan 10 hari. Oh, Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syifa. Saya pernah dengar juga tuh, pernah nonton malah di sosial media tuh. Ada orang yang narik-narik benda pusaka. Ini ternyata di dalam bambu ini ada keris kecil gitu kan. Ada yang narik uang, narik emas gitu. Nah, ini emang bener sebenarnya bisa atau enggak sih? Apa memang ada yang seperti itu? Emang Allah kasih kelebihan buat orang? Atau itu cuma rekayasa Ustaz Ahmad Khan? Jadi begini Mas Fadli, bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah apakah ada orang-orang yang Allah kasih kemampuan untuk menarik benda pusaka, uang dan lain sebagainya. Apakah memang sama nih di alam jin itu dia punya alat tukar seperti emas, uang dan lain sebagainya. Nah, bicara masalah itu, memang ada orang-orang yang Allah berikan mereka itu kemuliaan untuk dibuka hijab tentang hal-hal gaib. Akan tapi ini khusus diberikan kepada orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak disalahgunakan oleh orang di zaman sekarang. Sehingga mereka bersekutu dengan jin, bersekutu dengan syaitan, bersekutu dengan iblis, yang pada akhirnya mereka masuk ke dalam kemusyrikan, yang pada akhirnya mereka masuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun di alam jin sendiri, memang mereka juga melakukan muamalah sosial, ya, tetapi dengan alat tukar yang berbeda. Tentu mereka juga berbelanja, mereka bersilaturahim. Seperti mungkin pelajaran di Islam itu indah,
beberapa tahun yang lalu ya, Iya, waktu kita iya. bahas tentang pasar jin dan lain sebagainya, ya, maka ada, tapi dengan cara yang berbeda. Iya, tapi kalau ngomongin jin perut saya jadi mules dari kayaknya nih. Jadi- Merinding ya. Iya. Udah kita lanjut lagi yuk. Oh, jamaah Islam itu yang ada di rumah, waktu kita menjawab pertanyaan masuk yang diberikan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu waktunya kita ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya nih, katanya menurut para ulama aroma kopi bisa mengusir jin-jin jahat. Kopi yang kayak apa yang dimaksud nih? Apakah kopi yang biasa kita minum atau kopi-kopi tertentu? Dan dulu guru ngaji saya pernah bilang kopi itu minuman favorit ahli zikir. Tapi benarkah kopi itu segitu hebatnya Ustadz? Wah, ini Ustadz Ahmad kan nih mau izin nih. Masya Allah, ahli kopi yang bicara nih. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bahwasanya kopi adalah salah satu minuman yang paling favorit di masyarakat Indonesia. Ya. Selain kopi ini mampu menyegarkan suasana dan juga menghilangkan Ngilangin rasa ngantuk, ngantuk, betul. tapi kopi juga dia mampu mengusir jin. Kenapa? Ada satu fawaid atau faidah yang luar biasa di dalam kitab Tadhkirun Nas karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di halaman 177 dikatakan bahwasanya kan Al-Habib Abu Bakar Al-Attas yaqul bahwasanya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas beliau pernah berkata, sesungguhnya al-makan alladzi yutraku fi khalian yaskununahu fihil jin. Kalau ada ruangan di dalam rumah kita, apakah kamar yang dibiarkan kosong, tidak ditempati dan tidak dihuni, maka akan dihuni oleh jin. Wal baitul ladzi tuf'al bihil ghawah fa innahu yuruhul jin. Dan ruangan yang tadinya kosong apabila diletakkan di situ kopi atau dibuatkan kopi, ya, maka niscaya akan mengusir jin yang ada di tempat tersebut. Oh, jadi ada dasarnya. Memang ada gitu ya? dasarnya, Oh, dan Masya kopi memang Allah. salah satu minuman favorit para ulama, para aulia dan orang-orang ahli zikir. Tapi kalau pagi-pagi minum kopi susu kayak saya nih, Iya. perutnya guruk-guruk lagi gitu nih. Ya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya dong Ustadz, Iya. saya mau bertanya, benarkah pohon kamboja, pohon bambu, pohon beringin itu tempat rumahnya jin atau makhluk gaib ya? Dan bukannya pohon itu juga berzikir ya Ustadz? Kenapa malah jadi tempat-tempat tinggalnya jin yang suka mengganggu manusia? Nah, ini Ustadz Syam nih mau izin jawab nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru-guru yang ada di rumah yang insyaallah orang-orang mulia dan jamaah yang insyaallah menjadi orang-orang yang menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala biar nggak kalah sama bangsa jin. Karena bangsa jin juga banyak yang dari kalangan muslim seperti dengan kita berinteraksi sesamanya, belajar agama juga, subhanallah. Maka kalau dikatakan tempat tinggalnya sebenarnya sudah dihijab. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua agar menutup ruangan atau menutup wadah dengan bacaan al-basmalah. Ya, bismillah, menutup pintu bismillah, menutup kamar bismillah, menutup daripada tempat-tempat makan, wadah-wadah itu dengan al-basmalah, bismillah. Kenapa? Karena tidak akan pernah bisa ditembus ruangan yang dibacakan al-basmalah. Ya, maka kalau dikatakan tempat-tempat tinggal jin, subhanallah, ada di atas tadi disebutkan langit-langit, kemudian ada di atas atap rumah manusia di mana jin-jin muslim itu tinggal. Kalau dikatakan pepohonan, benarkah pepohonan ini bisa menjadi tempat tinggal jin? Betul. Di mana saja sebenarnya jin itu bisa tinggal. Ada yang mengatakan di lautan, ada yang mengatakan di pohon besar, pohon bambu. Pohon bambu biasanya juga disebutkan, pohon beringin, kemudian pohon Kamboja. Kenapa pohon Kamboja? Karena pohon Kamboja banyak di area pekuburan, Iya, jadi benar. dianggapnya banyak di sana. Padahal di mana saja sebenarnya, mau di masjid, mau di menara masjid, mau di studio mungkin, mau dimanapun itu, mau di rumah kita, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya menutupi supaya kita tidak melihat mereka. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kita, kita tidak melihat mereka, dan kita pun kalau tidak ada niat mencari-cari, tidak ada niat untuk mengganggu mereka, insya Allah mereka juga tidak merasa terganggu. Kalau ditanyakan bukankah pohon-pohon ini juga berzikir kepada Allah? Tentu saja mereka berzikir. Dedaunan semua berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua ranting-ranting itu berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bebatuan saja itu berzikir. Cuma kita yang tidak mengerti dengan bahasa zikir mereka. Kita kemampuan telinga kita tidak bisa menangkap daripada zikir, daripada dedaunan yang ada, pepohonan yang ada. Mereka semua menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini jin ada di mana saja, tapi kita
kita tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa lagi? Itu apaan tuh? Ini dari tadi mules nih kayaknya. Gara-gara ngopi pagi. Mas Fadli ngacir nggak tahu entar rajin atau karena mules ya, tetap di Summit Indah Jamaah. Alhamdulillah. Subhan